Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Rizky. Kali ini saya ingin memberikan eh, penjelasan sedikit mengenai observasi nanti yang dilakukan pada saat di kelas, yaitu tepatnya pada bulan 2 nanti. Dan observasi ini itu dilakukan langsung oleh kepala sekolah kepada guru yang bersangkutan. Nah, jadi kemarin kalian sudah memilih beberapa indikator sesuai dengan rapor pendidikannya. Nah, jadi di sini saya kasih contoh, ada beberapa item. Yang pertama yaitu penerapan disiplin positif. Yang kedua yaitu tentang keteraturan suasana kelas. Yang ketiga yaitu tentang umpan balik konstruktif maksudnya. Yang keempat perhatian dan kepedulian. Yang kelima ekspektasi pada peserta didik. Keenam aktivitas interaktif, itu di instruksi pembelajaran. Yang terakhir instruksi yang adaptif. Nah, jadi saya kasih contoh disiplin positif saja ya, penerapan disiplin positif. Penerapan disiplin positif karena di sini saya pilih penerapan disiplin positif sesuai dengan hasil rapor pendidikan di sekolah saya. Untuk penerapan disiplin positif itu sendiri, di sini fokus perilaku yang diobservasi yaitu yang pertama, guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Nah, jadi poin yang dianjurkan atau poin yang perilaku yang dianjurkan yaitu yang pertama, guru mengajak peserta didik melakukan refleksi dinamika kelas mengacu kepada kesepakatan kelas. Jadi sebelumnya mungkin guru-guru sudah membuat kesepakatan kelas, dan kesepakatan kelas itu yang akan menjadi keyakinan kelas yang akan dipegang teguh oleh siswa di kelas maupun guru di kelas itu sendiri. Nah, kemudian guru menunjukkan kesediaan mendengarkan pandangan peserta didik tentang dinamika kelas. Jadi sini guru ditekankan untuk sering-sering mendengar curhatan atau keluhan siswa. Kemudian yang ketiga, guru bersikap adaptif sehingga bersedia mengubah kesepakatan kelas bila diperlukan. Nah, ini sesuai dengan situasi dan kondisi ya, apabila perlu diubah. Kemudian perilaku yang dihindari dari poin pertama tadi yaitu guru mengabaikan pendapat peserta didik tentang apa yang terjadi di kelas. Nah, ini tidak boleh. Kemudian yang kedua, guru bersikap defensif dalam menyikapi umpan balik dari peserta didik terkait kedisiplinan, dan ini juga tidak boleh. Kemudian guru menerapkan hukuman fisik terhadap peserta didik yang melakukan pelanggaran kedisiplinan. Nah, ini juga tidak boleh, karena kalau sudah bersentuhan dengan fisik itu masuk kepada perundungan. Nah, kemudian yang poin kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Nah, jadi perilaku yang dianjurkan yang pertama yaitu guru memberikan pujian terhadap perilaku peserta didik yang sesuai kesepakatan kelas. Jadi di sini guru memberikan reward berupa pujian kepada anak didik kita yang telah melakukan atau melakukan sesuai dengan apa yang sudah disepakati di kelas. Misalnya contoh, dilarang membuang sampah di kelas, kemudian siswa si A tadi tidak pernah membuang sampah di kelas, ya itu perlu diberikan reward atau pujian. Nah, kemudian guru memberi penguatan positif dengan beragam cara. Jadi harus diferensiasi ya atau variasi supaya siswanya tidak jenuh. Kemudian guru mengakui suatu perilaku positif secara spesifik dan menjelaskan alasannya. Jadi dia harus spesifik, tidak boleh ngambang, dan menjelaskan alasannya kenapa. Kemudian perilaku yang dihindari dari poin kedua tadi yaitu guru tidak konsisten dalam memberikan penguatan positif hanya pada peserta didik tertentu. Nah, ini baru aplikasi ini. Nah, itu tidak boleh. Kemudian yang kedua, guru mengabaikan perilaku positif karena terlalu fokus pada perilaku negatif atau hal lain.
Nah, ini cara cari kesalahan namanya ini. Dan ini juga tidak boleh yang dilakukan oleh guru. Nah, kemudian guru melakukan penguatan perilaku yang tidak bermanfaat bagi peserta didik dan kelas secara keseluruhan. Nah, ini juga tidak boleh ya. Nah, kemudian poin ketiga masih penerapan disiplin positif, yaitu guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya, atau biasa disebut dengan restitusi. Nah, jadi perilaku yang dianjurkan, guru membantu peserta didik menyadari konsekuensi dan perilaku dari perilaku melanggarnya. Nah, jadi guru di sini ditekankan untuk lebih vokal ya, atau lebih sering-sering mengingatkan kepada peserta didik tentang resiko dari perilaku yang dia perbuat. Dalam hal ini konotasinya negatif ya. Nah, kemudian guru mendengarkan sudut pandang peserta didik terhadap perilaku melanggarnya. Jadi di sini juga guru tidak boleh otoriter, harus bersikap arif dan bijaksana mendengar alasan kenapa siswa tersebut melakukan pelanggaran. Kemudian yang ketiga, guru memberikan dukungan pada peserta didik dalam melakukan perbaikan perilakunya. Jadi di sini guru harus istilahnya dia harus bisa menjadi bijak dan arif, bisa menjadi seorang mediator, bisa memfasilitasi peserta didik agar kiranya dia bisa berubah dari yang tadinya tidak baik menjadi baik. Nah, kemudian perilaku yang dihindari dari poin ketiga tadi, yaitu guru langsung memberikan hukuman bukan membangun upaya perbaikan perilaku. Jadi ini tidak boleh juga. Jadi setiap guru memberikan punishment atau hukuman tadi, ya kalau punishment itu sah-sah saja selama dia bentuknya edukasi. Nah, kemudian kalau memberikan punishment atau hukuman tadi, dia harus berfase atau bertahap. Dari tahap cari tahu dulu atau investigasi, kemudian setelah menemukan alasannya kenapa, ya baru memberikan atau baru mengambil langkah selanjutnya atau pengambilan sikap. Nah, kemudian guru kehilangan kesabaran dalam membantu peserta didik menyadari konsekuensi perilakunya. Ini juga tidak boleh. Guru dituntut harus sabar ya, karena sebetulnya profesi guru ini dia beban moralnya sangat tinggi. Dia dituntut harus sabar, apalagi guru kelas atau guru PAUD, TK yang membutuhkan kesabaran tingkat tinggi, bukan kesabaran setipis tisu. Kemudian yang terakhir, guru meminta peserta didik untuk tenang dengan mengabaikan perilaku melanggar yang terjadi. Nah, ini juga konotasinya negatif ya, itu berarti gurunya pasif dan acuh terhadap peserta didik yang telah melakukan pelanggaran. Nah, saya kira demikian ya. Nanti untuk rubrik berikutnya silakan dibaca-baca sendiri. Silakan budayakan literasi. Di sini sudah